Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam konten Aliman_office. Pada siang hari ini saya akan membedah masalah hukum kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang hendak diwujudkan sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari cita-cita tersebut, maka pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu bagian dari perwujudan kesejahteraan umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pada alinea kedua tertulis bahwa untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan karena merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Pembangunan di bidang kesehatan harus memperhatikan asas-asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Kesehatan. Dalam pasal 2 bahwa pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender, dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Adapun penjelasan dari pasal 2 yaitu bahwa asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. Asas keseimbangan berarti pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan berkehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Kemudian asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. Kemudian asas keadilan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Asas gender dan non-diskriminatif berarti pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Asas norma agama berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bahwa pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis
Adapun maksud dan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Kesehatan bahwa mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus-menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sebelum kita membahas lebih jauh masalah kesehatan, hukum kesehatan, kita berbicara mengenai latar belakang undang-undang kesehatan tersebut. Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih tergolong baru. Perkembangannya dimulai pada waktu World Congress on Medical Law di Belgia tahun 1967. Perkembangan berikutnya melalui World Congress of the Association for Medical Law yang diadakan secara periodik hingga saat ini. Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia, Perhuki, terbentuk Jakarta tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia, Perhuki, pada Kongres 1 Perhuki di Jakarta pada tahun 1987. Kemudian pada tahun 1992 terbentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 dibentuk dengan salah satu pertimbangannya adalah head regiment of the Gens der False Gesundheit, karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tersebut, segala peraturan yang melindungi dunia kesehatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992. Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 kembali direvisi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Adapun yang melatar belakangi revisi secara umum adalah bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Pelaksanaan kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat didasarkan pada prinsip kegiatan kesehatan yang non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Dan setiap upaya peningkatan kesehatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian latar belakang kedua adalah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Dengan adanya revisi Undang-Undang Kesehatan, maka terjadi perubahan paradigma dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan, yaitu di mana paradigma sakit yang diatur dalam undang-undang sebelumnya bergeser menjadi paradigma sehat, yaitu melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga. Paradigma sehat mengutamakan upaya
promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Adapun upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dimaksud adalah promotif, yaitu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan yang dapat berupa penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian preventif, yaitu suatu upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Berikutnya kuratif, yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Terakhir rehabilitatif, yaitu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, baik yang berupa undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya yang mengatur dan berkaitan dengan kesehatan, masih belum seluruhnya memenuhi ruang lingkup yang ideal, sehingga masih memerlukan penyempurnaan melalui inventarisasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk dikaji apakah sudah cukup baik atau belum dan lengkap dalam mengatur persoalan kesehatan. Dan yang tidak kalah penting juga adanya penyuluhan yang tidak hanya terbatas kepada tenaga kesehatan saja, tapi juga kalangan penegak hukum dan masyarakat. Untuk dapat memahami pengertian atau definisi hukum kesehatan, ada baiknya kita mengulang untuk mengingat apa itu hukum. Karena untuk memberikan pengertian hukum dan apa itu hukum kesehatan bukanlah sesuatu hal yang mudah, mengingat begitu luasnya di bidang disiplin ilmu hukum. Secara sederhana, hukum dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, yang bersifat memaksa dan apabila dilanggar memiliki sanksi. Banyak para ahli hukum yang memberikan pengertian hukum, antara lain Plato yang mendefinisikan hukum bahwa seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Kemudian Immanuel Kant yang mengatakan bahwa segala keseluruhan syarat di mana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Kemudian Ahmad Ali yang mengatakan bahwa hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan yang salah yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu. Kemudian Prof. Dr. Muhammad Muhtar Kusumat Atmaja yang mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Kemudian Bors yang mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian Mr. Myers yang mengatakan kalau hukum itu adalah aturan-aturan di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan. Hukum ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Profesor Dr. Van Kan yang mengatakan bahwa hukum merupakan
keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Kemudian Utrecht mendefinisikan bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat. Karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah, suatu negara atau lembaga. Kemudian Leon de Guit, hukum ialah seperangkat aturan tingkah laku para anggota masyarakat, di mana aturan tersebut harus diindahkan oleh setiap masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, dan apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Terakhir, Simorangkir memberikan statement bahwa hukum merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Berdasarkan pengertian hukum dan karakteristik hukum di atas, bahwa hukum itu memiliki unsur, yaitu pertama mengatur tingkah laku masyarakat, kemudian dibuat oleh lembaga khusus atau yang berwenang, kemudian yang ketiga bersifat memaksa, terus yang terakhir memiliki sanksi. Jadi kita bisa memberikan definisi mengenai hukum kesehatan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai hukum kesehatan, di antaranya Van der Mitch, Lennon, Perhuke, dan antara lain yang memberikan pendapatnya yaitu Van der Mitch, bahwa hukum kesehatan diartikan sebagai kumpulan peraturan yang berhubungan secara langsung dengan pemeliharaan kesehatan atau pemberian perawatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Sedangkan Lennon mengatakan bahwa hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Sedangkan menurut Anggaran Dasar Perlindungan Hukum Kesehatan Indonesia atau Perhuki, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Saya kira penjelasan saya mengenai hukum kesehatan pada siang hari ini untuk season kali ini cukup sampai di sini. Insyaallah pada lain waktu kita lanjut membahas mengenai masalah hukum kesehatan di Indonesia. Sekian dan terima kasih konten saya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.